Berapa waktu terakhir ini ada pergeseran yang sangat menakutkan tentang fungsi hamba Tuhan, tentang fungsi pelayan. Bergeser. Maaf, yang di rumah juga boleh jawab. Operator saya Yusuf, ini anak saya jadi anak saya sejak di umur 9 tahun. Ya, luar biasa kisah saya. Nah, Jos, nanti kalau tolong baca ya, ada komen-komen apa, ada pertanyaan. Nah, siapa yang setuju, maafkan saya harus ngomong ini, bahwa akhir-akhir ini kalau ada orang dengan kata hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maaf ya, sadar nggak? Kata hamba Tuhan dan kata pelayan Tuhan yang sekarang ini terjadi pasti dihubungkan dengan masalah uang. Betul atau salah? Bisa tanya, betul atau salah? Itu yang menyedihkan. Ketika konsep atau pandangan atau fakta hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu larinya ke uang, maka itu sangat sedikit gereja Tuhan mempersiapkan murid-murid Yesus untuk menjadi teman sekerja Tuhan Yesus itu di desa-desa. Sangat sedikit. Betul. Maka itu kalau saudara ada di sekolah tinggi agama Kristen pelayanan desa terpadu ini, saudara ada di tempat yang tepat dan betul. Kenapa? Karena Indonesia ini negara desa. Kenapa Indonesia disebut negara desa? Karena dari 285 juta kira-kira penduduk. Ayo kita hitung berapa juta yang tinggal di kota. Yang pertama pasti Jakarta. Jakarta ngomong aja 13 juta. Ya, lalu kota terbesar kedua itu Surabaya, kurang lebih 5 juta. Soal hitung ya. Lalu kota besar ketiga Semarang, Medan atau Bandung duluan. Ya, begitu ya. Nah, dari Semarang, Medan, Bandung. Jadi di Indonesia ini ada 5 kota besar saja. Jakarta, Surabaya. Berapa tadi jumlahnya Jakarta, Surabaya? 18 juta. Nah, anggap aja Bandung, Semarang, Medan itu kira-kira 4 juta. 12 juta. Ditambah 18 jadi berapa? Bayar yang 250 juta itu tidak tinggal di kota tapi di desa. Papua yang sekarang 5 provinsi itu penduduk total 5 provinsi ini nggak sampai 5 juta. Bayangkan, berarti desa semua. Provinsi terpadat memang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu terpadat. Penduduknya hampir di bawah, hampir 40-an juta. Desa-desa semua. Wah, apalagi bicara Sumatera, Kalimantan, ya Sulawesi, NTT, Maluku, NTB, desa. Maka itu saudara di tempat yang tepat. Kenapa? Serius. Karena Indonesia ini negara desa yang kita harus berkata. Setujunya, puji Tuhan saudara mendengar panggilan Tuhan ini. Yang berikut, tolong jawab pertanyaan saya. Oh ya, yang baru kenal saya hari ini supaya nggak kaget. Kalau saya mengajar, saya selalu memberi banyak pertanyaan, selalu ini. Tujuannya apa? Supaya interaktif. Itu kalau nanti saudara sudah ditempatkan di tempat-tempat di mana pelayanan yang tersedia, saudara interaksi
berinteraksi dengan orang-orang yang sedang baik yang guru-guru TK, yang guru PAUD, dan semua yang ada. Selalu ajak interaksi. Itu penting sekali. Nah, yang berikut ini, yakin nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Sungguh? Betul? Orang Jawa bilang tenanan? Tidak. Saya ngomong Tuhan itu Maha Kuasa itu hanya kepada alam, pohon-pohonan, dan binatang. Dia Maha Kuasa. Coba saya ingin membuat saudara yakin. Definisi Maha Kuasa itu artinya apa? Definisi Maha Kuasa itu artinya apa? Satu-satunya berkuasa. Apalagi, ayo contoh, baru kasih tahu. Kalau saya ngajar ada banyak pertanyaan. Satu-satunya yang berkuasa, betul. Apalagi pencipta segala-galanya. Apalagi saya tunggu satu kalimat. Tidak terbatas. Itu terlalu tinggi, bukan istilahnya. Yang betul, betul dia tak terbatas. Satu lagi, bisa. Nah, itu betul. Mengatur segala sesuatu, bisa semua-muanya. Betul? Yakin? Tenanan? Tidak. Loh, saya buktikan. Dengar baik-baik. Jujur. Bisa semua-muanya. Apa tadi Bu Oni? Tidak terbatas. Mengatur segala sesuatu. Pertanyaan saya, manusia atau binatang yang lebih mudah diatur oleh Tuhan? Pertanyaan berikut, manusia atau binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Ini yang menyebabkan Tuhan tidak Maha Kuasa terhadap manusia. Sadar? Loh, saya tanya. Sadar? Contoh, Tuhan bilang, apa? Kamu ke kanan? Mau. Tahu kata mau? Ayo, kalau ini ada orang Jawa belajar bahasa Jawa. Yakin nanti di surga cuma ada dua bahasa. Bahasa roh dan bahasa Jawa. Supaya nanti di surga belajarlah bahasa Jawa. Mungkin ada di sana tidak. Orang Jawa setuju nggak? Benar. Bahasa Jawa. Ya sekali. Betul. Iya tahu. Pernah dengar ada istilah bahasa Jawa, bahasa Indonesia jatuh, bahasa Inggris falling. Tapi orang Jawa bilang ngeblak, berosor, ya enggak. Ya beda-beda semua ya. Tidak bisa baca. Makanya Jawa-Jawa ke situ, salam nggak jadi orang Jawa. Mau ketika Tuhan bilang pada kita, kamu ke kanan? Enggak Tuhan. Tuhan apa? Dia tarik tinggal kita kanan. Tidak begitu. Terus Tuhan ngapain? Ini serius loh. Jawab, Tuhan ngapain ketika Dia suruh kita ke kanan kita tidak mau? Dia marah? Dia paksa kita? Ini yang luar biasa. Binatang dan tumbuh-tumbuhan gak pernah bisa melawan. Jadi penyebab dia tidak berdaya itu lawan kata Maha Kuasa. Hanya kepada manusia. Maka itu pergumulan Tuhan Yesus hanya tertulis satu saja. Dia bergumul sampai 3 kali dia berdoa, kalau boleh. Masih ingat itu? Begitu beratnya
manusia mengalami pergumulan ketakutan sampai mau mati, sampai keringatnya berjatuh. Yang manusia alami pernah ketakutan sampai kompol kencing celana orang timur, tapi ketakutan sampai mau mati belum ada, hanya Tuhan Yesus. Hanya Dia ingin melawan apa? Ingin melawan apa? Kehendak. Maka itu Tuhan Yesus nyerah. Kalimatnya gimana dalam doa itu? Setelah kalau boleh aku gak mau mengalami penderitaan ini, terus setelah 3 kali Papa diam, lalu Tuhan Yesus nyerahnya bagaimana? Pakai kalimat apa? Ini penting. Bukan jawaban dari mana akhirnya. Nah, ya udah, biar kehendaknya. Saudara bayang, Yesus yang adalah Tuhan bergumul untuk melawan kehendaknya sendiri. Apalagi model-model kita yang doyan duit semua, betul? Betul? Kasih duit mau? Jujur betul. Saya hanya diwawain duit itu buat apa? Apa? Mau jajan nggak usah beli apa-apa di rumah. Jangan disebut ngomong. Kenapa itu yang bener-bener kenapa? Nah, ini nggak fakta ini. Loh, saya tanya, berarti Tuhan Maha Kuasa terhadap manusia tidak? Loh, jawab. Tuhan Maha Kuasa nggak terhadap kita? Loh, ragu-ragu saja. Loh, ini serius. Kalau sudah nggak ngerti kunci ini, susah untuk belajar firman. Ini kuncinya. Maka itu kenapa lahir begitu banyak doktrin gereja yang membuat kita pusing. Betul tidak? Yang ini berkata paling benar, itu paling benar. Mengapa? Yaitu karena manusia itu maunya sendiri, bisa melawan Tuhan. Ini saya tanya lagi. Ya, kalau saudara masih belum bisa percaya karena sudah diterima, paksakan diri untuk mengakui bahwa Tuhan tidak Maha Kuasa terhadap kita, karena kita bisa berkata tidak kepada Dia. Dan ketika Tuhan tahu kita berkata tidak, Dia akan maksa. Dia cuma nunggu kapan kita bertobat. Contoh, agama berkata umur manusia di tangan Tuhan, betul atau salah? Betul. Salah. Loh, kaget lagi toh? Nah, saya tunjukkan. Ya, satu hari ada seorang bayi mau lahir. Lalu Tuhan berfirman kepada bayi ini, anak manusia, kamu nanti akan meninggal umur 81. Tua nggak 81? Lahirlah bayi ini, dipelihara orang tuanya sampai lulus SMP, naik ke SMA. Nah, ketika kelas 2 SMA umur 16 tahun dia pacaran. Menjelang umur 18 tahun dia diputus pacarnya pacaran. Umur 18 dia bunuh diri. Mati nggak? Nah, jadi kita bisa betul tidak? Harusnya dia mati umur 81. Dibalik oleh si goblok satu. Gara-gara apa? Matahari. Goblok, matahari kok sampai mati? Mesti ada yang lain kok. Padahal awas ada kalian. Catatnya satu-satunya, ini kan penting. Satu-satunya yang bisa merusak dan menghancurkan panggilan adalah salah menikah. Ingat itu seumur hidup. Selama 50 tahun ini saya menjadi hamba Tuhan.
Hanya ini yang saya melihat. Rekan-rekan saya, anak-anak muda yang saya temui sebelum menikah, on fire, berapi api. Orang Jawa bilang kayak mau muntah setan saja. Sebelum menikah, begitu menikah langsung seperti ayam sakit. Enggak bisa. Apa lucu siapa itu? Lucu. Jadi apa satu-satunya yang bisa merusak dan menghancurkan panggilan Tuhan? Salah menikah. Ingat Samson. Di Alkitab tercatat kisah Samson itu bakal dihancurkan. Dia salah pacaran. Dan korban sudah sangat banyak. Maka itu hari ini saya mendahului untuk kalian yang masih muda. Hanya ada satu hal yang bisa menghancurkan panggilan Tuhan. Apa itu? Jadi umur di tangan siapa? Hanya siapa ragu-ragu. Satu kali seorang guru komunis yang tidak percaya Tuhan ada di sebuah kelas dari 4 SD, kelas 4 SD, dan itu sekolah beragama. Guru ini masuk kelas bawa seekor anak binatang, saya lupa binatang, anak ayam atau kupu atau pokoknya seekor binatang. Lalu dia angkat di tangannya anak binatang ini di depan murid-murid. Nah, menurut kalian nyawa binatang ini di tangan atau di tangan siapa? Orang beragama jawab di tangan lebih profesional. Mati. Nah, itu juga. Lo serius? Maka itu kalau ada yang sakit karena melanggar firman Tuhan, jangan protes, Tuhan kenapa saya sakit? Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang mengajar pola hidup sehat dengan makanan yang sehat. Masih ingat tulisan Musa? Itu tertua di dunia literaturnya. Jadi sebelum Musa tidak ada orang yang pernah menulis makanan apa yang baik untuk manusia dan yang tidak baik. Cuma ini yang saya ingat, semua yang Tuhan larang itu enak-enak. Betul tidak? Semua Tuhan larang itu enak-enak. Tujuannya supaya kita bisa menguasai. Nah, kalau ada orang sakit lalu protes kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya tidak sembuh? Karena Tuhan saya yakin orang Jawa kayak saya, guru-guru Tuhan kamu beragas. Nah, di bahasa Jawa apa artinya? Mulutmu yang rakus, apa itu kamu sakit? Betul? Jadi kalau sakit jangan salahkan Tuhan. Kamu mesti beragas diri. Karena mulutmu yang rakus, maka itu kamu sakit. Contoh lagi, ayo kita doakan keluarga mau cerai. Oh Tuhan, sudah keluarga enggak cerai. Tuhan pusing dengan doa seperti ini. Loh, kenapa pusing? Dari dulu kitab Malaki 2:16, aku ini benci perceraian. Jadi yang mau cerai siapa? Loh, yang mau cerai siapa? Ya orang itu tadi. Kenapa nyuruh Tuhan jangan cerai? Oh dia mau cerai. Ya nggak bisa mas. Konsep ini ternyata masih sedikit orang Kristen yang mau percaya bahwa Tuhan tidak maha kuasa atas kita. Walaupun dia berdaulat, bisa nggak manusia melawan kedaulatan Tuhan? Ya itu penyebabnya dia nggak maha kuasa. Dan ini yang luar biasa. Di dalam kemahakuasaan Tuhan bisa kerja sendiri gak untuk apa saja. Kok ragu-ragu suara saya tanya kok
Ayo, di dalam kekuasaannya Tuhan bisa nggak buat apa saja? Sangat bisa. Tapi dia tidak mau. Mulai dengan Nuh. Berapa tahun Nuh menyelesaikan kapal besar itu? Terus loh di Alkitab 120 tahun. Lama kok pendek 120 tahun. Lama. Tanya, kalau Tuhan buat kapal sendiri berapa detik? Kenapa Jus ada masalah? Ayo jawab, kira-kira kalau Tuhan buat kapal itu sendiri bisa nggak? Bisa. Bisa. Lebih cepat Tuhan atau cepat Tuhan? Kenapa dia? Ada kalau Tuhan buat kapal itu cukup ngomong, jadilah kapal. Saya nggak tahu saudara ada dari yang berasal dari suku-suku yang pandai buat kapal. Orang Makassar, orang Bugis buat kapal. Di Papua, ada Maluku, NTT, banyak yang orang bisa buat kapal. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Gampang kalau kapal-kapalan. Kapal susah. Nah, zaman lo ada gergaji, ada tali, ada paku, nggak ada. Itu yang adalah supaya nggak bocor kapalnya. Nah, makanya baru 120 tahun. Satu kali saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 13 tahun, cukup banget. Ketika saya ngajar di satu kelas umur kelas 5, kelas 6, cerita tentang Israel dipimpin Tuhan lewat Musa, kira-kira jumlahnya 4 juta lebih. Ribet perjalanannya. Berapa tahun mereka berjalan? 40 tahun. Nah, saya cerita apa adanya yang terjadi. Saya lihat ada seorang anak. Sampai saya sampaikan kebenaran, dia itu mikir terus. Saya lihat itu anak mikir apa. Nah, karena saya selalu memberi pertanyaan, ada yang mau tanya, anak itu apa? Dia bilang, oh, suruh itu malaikatnya banyak. Saya pertama mikir, kenapa dia tanya malaikatnya? Ya banyak. Ada 4 juta loh. Saya bilang lebih. Saya tanya kenapa? Tiba-tiba dia mikir, oh, kenapa repot-repot dipimpin Musa jalan sampai 40 tahun? Kenapa tuh nggak minta satu malaikat gendong satu orang? Saya shock. Betul nggak anak ini bertanya? Maka itu 2 minggu yang lalu Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim itu buat pidato di gedung Balai Jaya Sisi di Jakarta. Saya viralkan video itu cuma 3 menit ya. Begini kata Pak Nadiem, rekan-rekan saya, para profesor yang S1, S2, S3, pokoknya guru-guru hebat, izinkan saya berkata, kehebatan kita sebagai pendidik itu hanya bisa dibuktikan kalau kita bisa mengajar anak-anak tahu. Saya kaget, dan itu betul. Karena hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, belajarlah kepada anak-anak. Ini Pak Nadiem Makarim kok bisa tahu konsep ini? Wah, itu viral, cari aja di YouTube, di Google. Betul. Jadi sebelum kita bisa menghadapi anak-anak usia dini, kita belum disebut seorang pendidik. Berupa tepuk tangan bagi dirimu sendiri. Mama nggak boleh kalah dengan anak-anak. Oke? Saya punya prinsip ini dalam hidup mengajar. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak, berarti antara papa mama dan anak-anak siapa dosen siapa mahasiswa? Dari jawab apa? Siapa dosen siapa mahasiswa? Cepetan. Loh, masih lagi. Jawab. Jangan terganggu dengan pikiranmu. Kalau Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak, jadi siapa dosen siapa mahasiswa? Berani dengan mahasiswa nggak lulus. Betul? Loh,
Logika kita setuju nggak dengan pendapat akhir? Bisa aja semuanya malaikatnya, ngapain repot-repot? Tapi Tuhan tidak bisa pakai malaikat, dia pakai saudara dan pakai saya. Katakan dari kita penuh kekurangan, banyak kelemahan, tapi Tuhan tetap pakai. Nah ini tujuan kita untuk doa puasa dalam 3 hari ini, untuk mempertajam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Awas, jangan ada gereja Tuhan melakukan doa puasa supaya sakti. Awas kamu. Doa puasa buat gereja itu cuma punya satu tujuan. Masih ingat kalau Yesus pernah berkata, ketika satu hari murid-murid itu mengusir orang, mengusir setan yang menyakiti orang, terus mereka balik, guru, kenapa setannya gak keluar waktu kami usir? Terjawab Yesus, oh jenis ini tidak bisa kamu usir kalau tidak dengan doa. Nah kesalahan gereja tidak meneliti arti firman itu, langsung mari saudara kita puasa 3 hari, tapi gak dengar apa-apa, gak dipertajam visi dan panggilannya, pokoknya gak makan dan minum. Lalu berangkat perang, ya pasti kalah belum perang, cuma modal mulut bau. Gak bisa perang seperti itu. Nah, untuk mengerti sebagian besar firman Tuhan, gunakan hukum militer. Ternyata hukum militer ini dari surga. Apa buktinya? Semua negara di dunia, sistem politik, pemerintah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan macam-macam sama atau beda antar negara? Sama atau beda? Coba jawab. Beda. Tapi satu-satunya sistem yang dipakai internasional adalah sistem militer. Ini keren sekali. Jadi di bangsa apa saja, ya, negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, negara Kristen, negara apa, militer sistemnya sama, pendidikannya, jenjangnya, semua nggak ada beda sama. Ternyata ini dari surga. Nah, saya ingin ajarkan supaya saudara tahu konsepnya. Siapa masih bertanya-tanya tentang Lukas? Atau ada berapa ayat di berapa Injil? Barang siapa tidak membenci istrinya, orang tuanya, anaknya, saudara lagi, berapa macam nggak mau benci, nggak layak jadi muridku. Pernah dengar? Pernah tahu? Tolong di mute yang di Zoom, saya terganggu sekali. Pernah ya? Dan ternyata itu hanya bisa dimengerti sistem militer. Walaupun tidak semua sekarang, tidak semua kita ada di pendidikan militer, tapi pasti tak. Misalnya seorang komandan pemerintah prajurit, terus ada yang mengatakan, maaf Pak, istri melahirkan, boleh nggak? Loh, semua nggak boleh ya? Maaf Pak, Bapak meninggal, saya menguburkan, boleh dalam militer prajurit berkata begitu? Nah, itu sistem. Di dalam sistem militer hanya ada 2 kata yang prajurit harus kata, siap, laksanakan, nggak boleh dengar. Apapun situasi dan kondisinya, betul atau salah, itu sistem. Barang siapa tidak membenci, artinya tidak lebih tunduk kepada komandannya, nggak bisa jadi prajurit. Betul ya? Lanjut. Nah, jenis ini nggak bisa dilawan selain dengan doa dan puasa. Ini juga sistem militer. Begini, di dalam suatu peperangan, lalu seorang komandan melihat, aduh, prajurit ini lelah sekali. Apalagi ditambah fakta persenjataan musuh ditambah, jumlah prajurit musuh bertambah. Seorang komandan pasti akan minta kepada prajuritnya,
ayo mundur sebentar. Kalau dalam bahasa militernya konsolidasi, nyusun kekuatan baru, nyusun strategi baru, mencari data kekuatan musuh seberapa besar. Itu artinya Tuhan Yesus minta supaya prajuritnya sebelum perang menghadapi setan yang merasuk orang ini, ayo mundur, konsolidasi. Nah, 3 hari ini sejak kemarin sampai besok, saudara dan 3 kali orang ini untuk retreat, mundur sebentar. Nah, di dalam konsolidasi itu komandan akan memberikan 3 hal utama. Ada yang lain yang utama. Apa? 1, informasi. Ini penting. Informasi untuk curah jangan begini. Ini doa puasa, ya. Informasi, konsolidasi. Ada 3 hal penting di dalam doa puasa. Ketika kita bertemu komandan kita untuk mundur sejenak. 1, memberi informasi. Ini penting. Makanya kata besok aja saya ingin buka sudah ada pulpen? Ada pulpen? Mau dipinjam? Siapa punya pulpen lebih? Just cari kita siapa apa? Kita juga menadi dari sini. Ayo kita. Nomor 1 itu informasi. Ya, penting sekali. Informasi. Nah, sambil saudara nulis kira-kira informasi apa saja yang akan diberikan kepada prajuritnya dari seorang komandan. Informasi apa saja? Kira-kira coba, ini penting untuk kita doa puasa. Tugas. Betul. Coba dulu sebelum tugas. Peperangan. Coba sebelum perang. Belum, bukan strategi. Nanti ini informasi. Masalah bekas medan lawan. Ya, pokoknya informasi tentang lapangan. Medan perang. Informasi medan perang. Informasi persenjataan musuh. Dan informasi persenjataan diri sendiri. Pokoknya informasi yang penting. Situasinya bagaimana? Musim dingin, musim hujan, musim panas, musim kemarau, itu penting. Terus medannya, lapangan luas atau hutan atau semak, betul nggak? Itu penting semua untuk menentukan. Maka itu di awal semester ini, kalau semua pemimpin mengajak kita untuk doa puasa, supaya ada informasi yang kita dapat dari komandan perang kita. Siapa juga? Siapa komandan perang kita? Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak info yang kita harus tahu. Nah, setelah semua informasi diberi, maka komandan akan memberi baru tadi strategi. Ini penting sekali. Kita buka contoh. Yang kedua ya, strategi. Bisa dicatat yang bagian multimedia saya tahu di sini. Ya, doa puasa itu seperti seorang komandan menarik mundur sejenak prajuritnya untuk memberi informasi. Yang pertama itu strategi. Kita buka ayatnya. Ini nggak usah ditayangkan ya, buka sendiri masing-masing. 2 Samuel 5 mulai ayat 17 kita baca. Jadi yang multimedia biar nulis saja di layar. 2 Samuel 5 mulai ayat 17. Hari itu Daud diserang oleh seluruh orang Filistin. 2 Samuel 5 mulai ayat 17. Kita mau baca bersama-sama. 2 Samuel 5 17. Ya, udah? Belum. Saya tunggu. 2 Samuel 5 ayat 17. 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud lalu rapi menjadi raja atas Israel, maka anugerah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
dia masuk ke kubu pertanyaan. Dia berdoa di sini, mencari Tuhan. Ayat 18. Terus? Terus? Ini loh yang luar biasa. Daud bertanya. Maka itu perhatikan ya, bagi belum tahu sepeda. Ternyata kata berdoa Musa, berdoa Abraham, berdoa Daud itu hampir tidak tertulis di Alkitab. Yang tertulis adalah komunikasi, diskusi, bertanya. Padahal isinya dia berdoa kepada Tuhan. Doa. Tapi kenapa Alkitab tidak menulis berdoa Daud, tapi bertanya? Beda. Maka itu jangan keseringan berdoa, tapi seringlah bertanya. Itu yang perlu disukai. Karena doa dalam pengertian agama itu cuma ada 3 hal: minta, nunggu, lapor, nunggu, minta. Betul atau salah? Betul atau salah? Ya, minta, nunggu, lapor, nunggu, minta. Pertanyaannya, lalu jadi Tuhan siapa? Belum jawab. Akhirnya cuma kita minta, nunggu, lapor. Yang jadi Tuhan siapa? Kita. Nah, itu salah. Bertanya ini betul. Apa pertanyaan Daud kepada apa di surga? Kau serahkan ini unik sekali. Seandainya Daud itu presiden suatu negara, dan ketika ada pertemuan para kepala negara di dunia, lalu Daud memberi kesaksian. Rekan-rekan, pernah suatu kali negara itu diserang oleh musuh, negara tetangga kita. Aku bertanya kepada Tuhan, aku maju atau tidak? Kira-kira Daud digoblok-goblokkan oleh presiden negara lain. Loh, saya tanya, kira-kira Daud digoblok-goblokkan? Kenapa? Aneh, negara seserang musuh pakai tanya, dia maju goblok, itu dong. Tapi Daud itu luar biasa. Dia menunggu informasi dan strategi dari Tuhan. Apa perintahnya? Setelah bertanya, keren sekali. Tuhan menjawab. Jawabannya apa? Ada jaminan lagi. Karena Tuhan akan menyerahkan. Berapa waktu kemudian setelah kekalahan Filistin? Nah, saya sempat tak menulis jaraknya bulan atau tahun. Baca ayat 23. Masih di pasal yang sama. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, stop dulu. Ya, ayat 22 berarti. Jadi ngapain lagi orang Filistin? Ketika orang Filistin maju sekali lagi Maju sekali lagi. Saya tanya, ini masalah yang sama nggak? Orang yang sama nggak yang benar? Sama. Nah, kalau saya manusia ada masalah yang sama. Yang pertama dia menang. Kalau tanya lagi, enggak. Antara. Tapi ini hebatnya. Ayat 23 dia bilang bersama. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, terus dan dia menjawab. Apa jawabannya? Ini strategi. jangan maju, tetapi buatlah lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga mereka dapat menyerang mereka dari pohon ke pohon. Wah, ini perang model petak-umpet kata-kata. Betul enggak? Suruh nyerang dari belakang. Ngaco ini. Perang model apa? Musuh di depan kok nyerang dari belakang. Di sini hebatnya Daud mengandalkan Tuhan. Maka itu pegang prinsip ini sampai akhir umur hidup kita. Menghadapi banyak tantangan kesulitan dalam hidup dan pelayanan kita. Yang pertama, jangan minta bantuan ke siapa-siapa, cari Tuhan dulu. Katakan. Amin.
ilmu perang, seorang komandan itu dilatih, dididik sedemikian rupa sehingga harus tahu banyak informasi dan kenal strategi. Betul tidak? Karena kalau komandan nggak pernah tahu itu, belum pernah musuhnya sudah mengalahkan prajuritnya dulu karena ada yang nelpon. oh matiin langsung. Udah. Biarin dulu, nanti memang yang ideal nggak terganggu lagi telepon masuk. Sudah normal? Sudah. Ya. Kita lihat contoh. 2 kali 20. Ini penting sekali untuk informasi strategi. 2 kali pasal 20. Ayo kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hal apa saja. Katakan amin. Mengandalkan Tuhan dalam hal apa saja dalam hidup ini. Wah, nanti akan hebat hasilnya. Ya, 2 Kawari pasal 20. Ayat pertama, kedua. Ada apa? Kata Yosafat? Ya, setelah itu kita baca deh. Karena waktu. Setelah itu oke. Jadi musuh sudah dekat dengan istana, menyerang Tuanku. Jadi semua tamat itu dekat sekali. Apa yang terjadi dengan Yosafat? Ayat 3 Yosafat. Ya, stop dulu. Wajar nggak takut? Wajar. Karena manusia. Saya minta para pemimpin di sini, adik saya para pemimpin pakai konsep. Begitu pula saudara mahasiswa yang lama maupun yang baru. Pasti enggak, walaupun kita enggak berharap, suatu saat dalam pelayanan kita menghadapi serangan. Gak usah tanya pasti tidak? Pasti ada. Enggak tahu kapan bentuknya apa. Pelajari konsep ini. Informasi strategi itu datang kepada di dalam ketakutan kita, di dalam permasalahan hidup keluarga, hidup pribadi, hidup pelayanan. Takut itu wajar karena kita manusia. Tapi yang menentukan reaksi dan keputusan kita. Catat-catat. Yang menentukan masalah besar, masalah kecil itu selesai adalah reaksi dan keputusan kita. Catat. Kamu yang perlu. Nah, ada tulis. Ya. Dalam masalah kita hadapi, yang menentukan adalah reaksi dan keputusan kita. Kamu nggak mau nggak ada. Kalau ada bisa dijamin nggak? Tengah-tengah satu punya pulpen lebih, nggak dijamin. Dapat. Angkat. Ya kasih. Ayo cara. Yang penting sekali belajar. Ya. Kenapa reaksi dan keputusan kita penting? Dengarkan ilustrasi. Ada masalah kecil yang terjadi, tapi karena panik. Orang panik bisa bantu keputusan? Bisa, tapi salah seringkali. Betul? Akhirnya keputusan salah, reaksi salah, perkara kecil jadi salah. Catat itu baik. Tapi sebaliknya, masalah besar, tapi reaksinya tenang dan keputusan yang mencari Tuhan itu beda sih. Amin. Jadi catat ya, masalah apa saja yang menentukan kita menang, berhasil, kalah, gagal adalah reaksi dan keputusan kita. Sekarang baca apa reaksi dan keputusan Yosafat setelah dia menjadi takut.
baca. Mengambil keputusan untuk mencari yang tuannya. Dia datang kepada komandannya. Apa keputusannya? Mencari Tuhan dan memburu. Ayo baca. Memburu bangsa itu berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ini tujuan puasa, bukan supaya sakti, tapi supaya cerdas, supaya ngerti, tidak salah mengambil keputusan. Oke, saya stop. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, tanyakan. Sudah nggak ngerti ada berapa bagian? Silakan. Jelas? Saya lanjutkan. Jadi Daud mencari informasi dan minta strategi perangnya bagaimana. Padahal masalahnya sama. Yang pertama menang, hantam aja kedua, tapi Daud gak mau. Minta Tuhan untuk menyatakan dirinya. Hebat sekali. Begitu pula Yosafat. Ayat 12, 2 Tawarikh 20. Nah ini nanti dalam doa puasa, dalam peperangan yang kita akan hadapi dalam penayangan, sikap ini penting. Apa yang Yosafat katakan? Ya kami tidak berani membunuh mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Ya stop dulu. Saudara perhatikan. Maaf, saya bukan menakut-nakuti, hanya membagikan. Kira-kira suatu hari akan bisa tak terjadi pengalaman Yosafat ini dalam hidup kita? Gak tahu mau ngapain ini Tuhan. Kami bingung menghadapi tentara segitu banyak. Kami gak tahu. Nah, ingat firman ini. Kalau saudara di tempat pelayanan, katakan di mana? Apa yang dilakukan Yosafat? Kalimat terakhir. Tetapi Kami tidak tahu apa yang kami tak tahu apa yang kami perbuat. Terus? tapi kami mata kami Nah, ini yang penting. Tetapi mata kami tertuju kepada. Jangan lari kiri kanan minta pertolongan. Nelfon sana nelfon dia dapat Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Maka itu cuma memandang kepada Tuhan. Inilah tujuan doa puasa. Nah, setelah informasi strategi, maka yang ketiga, seorang komandan akan pesan dengan tegas, jangan putus komunikasi. Betul. Maka itu dalam teori perang, pihak musuh akan selalu mengincar prajurit yang bawa alat-alat komunikasi. Kenapa? Mengapa pihak musuh selalu membidik, mengincar prajurit yang membawa alat-alat komunikasi? Supaya putus komunikasi. Dengan secanggih-canggihnya peralatan perang yang dimiliki oleh suatu negara untuk menyerang musuh, sehebat-hebatnya peralatan, tapi kalau komunikasi dan komandan putus, bisa menang nggak prajurit ini? Nggak bisa. Nah, komunikasi kita dengan Roh Kudus, dengan Kristus terus sambung berjalan. Tidak boleh putus sama sekali. Karena itu kerinduan Tuhan atas kita. Nah, kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Nah, Roh Kudus itulah informan kerajaan surga untuk kita. Tahu kata informan? Yang memberikan informasi. Nah, jadi saudara, di dalam pelayanan kita
modal utama kita adalah ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Dan itu yang membuat Paulus bisa sukses. Ya, jadi ketiga informasi komunikasi ya. Terima kasih. Kalau itu bisa dicatat ya. Komunikasi ya dengan Tuhan. Oke, terus saja terus. Kemudian kita baca Kisah Rasul 20 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nah, sebagai tawanan roh, apa kata lain tawanan? Ayo kata lain tawanan. Udah, betul. Apalagi cepetan. Hukuman, kalau hukuman kurang tepat. Di penjara, hampir betul. Dikuasai, dikontrol, diatur, ditundukkan, diikat, dibelenggu oleh siapa? Roh Kudus. Mutlak, harus. Seperti maka itu dia berkata, dan aku tidak tahu akan terjadi apa kalau aku ke Yerusalem. Aku harus tahu sebetulnya apa yang akan terjadi. Nah, satu-satunya sarana komunikasi kita dengan Bapa di surga hanya Roh Kudus. Simpan itu baik. Taati dia betul-betul dalam hidup. Roh Kudus itu satu-satunya informan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu selama puasa gunakan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, zaman sekarang orang banyak ditawan oleh HP, betul? Menjadi tawanan HP. Wih, rasanya mati kalau nggak ada HP. Awas, udah konsep seperti itu. Nah, seperti itulah kita menjadi tawanan Roh Kudus. Betul-betul dibelenggu, diperbudak. Apa pokoknya tunggu Roh Kudus akan bicara apa dalam hidup kita. Dia paling tahu untuk menunjukkan kemana saja kita harus melangkah. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dan ini luar biasa dalam hidup mereka. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila dia datang yang menurut kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai situ. Jadi siapa yang bisa menuntun memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Kebenaran yaitu Roh Kudus, tidak ada yang lain. Seluruh saudara, seluruh kebenaran ini luar biasa. Berarti kalau ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Nah, sebagian kebenaran itu namanya doktrin gereja. Doktrin itu jahat, maaf. Apa buktinya? Doktrin membuat gereja bersatu atau gereja pecah? Karena doktrin itu buatan manusia, ditemukan oleh pendiri gereja dan punya doktrin. Yang membuktikan doktrin itu bukan dari Tuhan. Hal kedua, orang yang pegang salah satu doktrin harus nggak dia nyalakan dan meredakan orang lain yang punya doktrin beda? Lo jawab. Jawab. Hal pertama yang meyakinkan kita doktrin bukan dari Tuhan. Doktrin itu memecah belah. Yang kedua, orang yang pegang satu doktrin harus nggak bisa percaya pada doktrin yang lain. Betul atau salah? Berarti dia menganggap dirinya paling benar. Dan seterusnya. Maka itu ini penting untuk kita ketahui dalam hidup kita bahwa hanya Roh Kudus yang bisa membawa setiap kita
Pedal berapa kebenaran? 1.000. Tapi 1.000. Wih, luar biasa Tuhan. Maka itu berkatlah pada Paulus. Yohanes 14 ayat 20. Apa lagi tugas Paulus? Yohanes 14 ayat 26. Ini yang terakhir, kita istirahat sebentar. Nyambung sesi yang kedua. Yohanes 14 ayat 26. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi menghiburlah yaitu Roh Kudus yang akan bersedia kepada kamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini saya suka. Roh Kudus itu penghibur yang akan mengajar kita tentang berapa hal. Berapa mata pelajaran Roh Kudus bisa ajarkan kepada kita? Segala sesuatu. Ini luar biasa. Percayalah kalau kita sekolah bersama Roh Kudus. Percayalah kalau kita hidup taat dengan Roh Kudus. Percayalah kalau kita sangat tunduk kepada Roh Kudus. Maka saudara dan saya akan diajarkan tentang berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak, salah. Semua enggak terbatas. Maaf, supaya saya. Selama ini kesalahan gereja, Roh Kudus hanya diberi otak, diberi kesempatan hanya untuk ngajar hal-hal firman dan rohani. Tapi kalau kita baca ayat ini, Roh Kudus bisa keluar nggak dari hal-hal firman Tuhan artinya? Hal yang lain bisa ngajar? Loh, saya tanya cepat jawab. Bisa. Cuma kita nggak pernah memberi kesempatan. Nah, maaf, jangan merasa kaget terus berkata sesat karena baru dengar. Kalau begitu Roh Kudus bisa ngerti bumbu dapur. Roh Kudus bisa ngerti bumbu dapur. Bisa. Kita saya baru dari dia kan lucu. Roh Kudus ngerti fashion nggak, desain nggak? Roh Kudus bisa ngajar kimia? Bisa. Matematika? Bisa. Ekonomi? Bisa. Aerodinamika? Bisa. Oh, semua. Gak ada yang aneh. Amin. Maka itu maafkan saya yang masih ngotot dengan konsep doktrin teologi. Setiap sekolah teologi, satu kampus teologi itu bukan satu doktrin nggak minimal. Coba jawab, bukan satu doktrin nggak? Jelas. Jadi kalau ada orang ingin kenal semua kebenaran, maka orang terus kemudian di semua sekolah teologi di dunia. Jawabannya mati. Mau umur berapa dia? Tapi sekolah dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekolah keren itu tidak bisa beritahu kita. Amin. Nah, ini saya akhiri dengan konsep antara Petrus dengan Paulus. Siapa yang pernah hidup kumpul dengan Tuhan Yesus? Jelas. Paulus? Tidak. Kenapa tidak? Ayo, kenapa Paulus tidak pernah bertemu Tuhan Yesus? Enggak, karena Saulus itu benci Tuhan Yesus. Sudah jawabnya. Betul enggak? Saulus itu benci Tuhan Yesus loh. Maka itu pengikutnya ditangkapi, dipenjarakan sampai satu namanya Stefanus dalam otoritas Saulus bunuh dia. Jadi nggak pernah benci Pak. Tapi lihat Pak, Perjanjian Baru terdiri dari berapa buku? 27. Matius sampai Wahyu 27. Berapa surat Petrus? Ayo, Paulus, Petrus nulis berapa surat? Bagaimana ini? Ini sekarang kalau di kampus sekolah tinggi udah mati. Ayo Petrus
Yesus nulis berapa buku? Dua. 1 Petrus dan itu yang kumpul Tuhan Yesus dari awal sampai Yesus dari surga. Cuma nulis 2. Paulus nulis 14. Itu dari Roma sampai Ibrani, itu 14 buku tulisan Paulus. Heran, yang kumpul Yesus saja cuma nulis 2. Yang benci Yesus bisa nulis 14. Pertanyaan dulu, Tuhan Yesus pernah ninggalin buku sebelum naik ke surga terus Paulus belajar? Enggak. Tuhan Yesus buka sekolah kita kalau dia naik ke surga? Nah, lalu dari mana sekarang kita Paulus ini bisa dapat pengertian? Saya pernah bongkar 14 kitab itu. Lebih 90% yang ditulis oleh Paulus sebagai pengajaran mereka itu Tuhan Yesus belum pernah ngomong satu kali. Semakin kamu dari mana saudara kita ini bisa tahu kebenaran ini? Jawabannya sudah Petrus tidak 100% taat pada Roh Kudus. Paulus yang 100% mundur. Maka itu saya bacakan tadi Kisah Rasul 20-22. Paulus sebagai apa? Tawanan roh, dibelenggu, disetir, dikontrol, diatur, diperbudak oleh Roh Kudus. Maka itu dia bisa tahu seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jadi baik para pembimbing, para pengurus, para dosen, dan semua mahasiswa baik baru maupun semester ada dengan kita, pegang konsep doa puasa kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus informannya untuk mengajarkan segala sesuatu. Untuk tangan buat diri sendiri.